Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subuh hari ini kita akan memasuki zikir dan doa sesudah kita salat duha. Namun sebelumnya saya kembali kepada kisahnya Itban bin Malik yang hadisnya merupakan salah satu hadis yang membuat kita melakukan salat duha secara berjamaah. Yaitu seorang sahabat yang bernama Itban bin Malik. Diangkat menjadi imam di kampungnya. Kampungnya adalah kampung Bani Salim. Kampung yang terletak di antara Kuba dengan kota Madinah, di mana Rasulullah SAW pertama kali melakukan salat Jumat. Di kampung inilah Itban diangkat menjadi imam, sementara rumahnya berjauhan dengan masjidnya. Diantarai oleh suatu lembah tanah rendah, yang mana apabila datang hujan yang lebat maka terjadi banjir yang menyebabkan dia itu terhalang untuk pergi ke masjidnya memimpin salat berjamaah. Dalam kondisi seperti ini muncul suatu ide. Kalau suatu ketika saya terhalang pergi memimpin salat jamaah di masjid saya, maka saya akan memimpin salat jamaah untuk keluarga saya di rumah. Tetapi sebelumnya, saya inginkan agar di tempat saya berdiri nanti menjadi imam di rumah, yang terlebih dahulu berdiri di situ salat adalah Rasulullah. Ini mau ambil berkah dengan cara seperti itu. Maka suatu hari disampaikanlah hajatnya ini. Dan Rasulullah menyambut baik. Dengan mengatakan, saya akan datang. Keesokan harinya, ketika matahari sudah mulai panas, ba'da masfad dan nahar, begitu dalam hadisnya, ba'da masfad dan nahar, sesudah matahari panas. Datang betul Rasulullah, dan beliau tidak sendirian. Beliau datang bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar. Tiba di rumah,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya beliau minta izin masuk. Maka itu bangku, apa namanya, persilakan. Memang ini yang diminta. Hadir. Dan sebelum beliau duduk, beliau sudah langsung bertanya, di bagian mana di rumahmu kamu ingin saya berdiri salat? Kata Ikhwan, saya pun tunjukkan di sisi mana di rumah saya yang saya inginkan di situ berdiri, di mana di situ nanti saya memimpin keluarga saya saat jamaah apabila terhalang banjir pergi ke masjid. Lalu Nabi pun pergi ke sana, ke tempat itu berdiri. Kata Ibn, dan saya bersama Abu Bakar berdiri di belakang baginda, membuat saf. Artinya apa? Mereka ini melakukan salat jamaah, di mana Nabi memimpin, Iqban bersama Sayyidina Abu Bakar sebagai makmum. Kata Iqban, beliau pun memimpin kita salat 2 rakaat. Logika daripada kasus ini, cerita ini, atau kisah ini adalah mereka melakukan salat duha secara berjamaah. Salat duha secara berjamaah. Salat apa yang dilakukan pagi hari? Salat duha. Lalu sesudah itu yang tersisa dari ceritanya Tuhan, setelah selesai saya menahan beliau, jangan dulu pulang. Saya siapkan sajian, disiapkan jamuan. Masa kita undang datang ke rumah, kita punya hajat, lalu kita tidak siapkan jamuan, itu namanya kurang ajar. Dan jamuannya itu namanya hazir dalam bahasa Arab. Suatu masakan Arab, daging dipotong kecil-kecil, banyak kuahnya. Apa namanya di kampung? Daging dipotong kecil-kecil, banyak kuahnya. Apa itu? Apa? Ya, konro. Konro, sop tulang. Apa? Nah, contoh. Kalau coto apa? Kalau coto jeroan. Apa itu jeroan? Jeroan itu bagian-bagian dalam daripada hewan. Ususnya, macam itu. Itu bagian-bagian dalam. Ada hatinya, ada ususnya, usus halus, usus besar. Kalau kita di Kairo,
ketika kita dirikan dulu organisasi keluarga kita yang namanya KKS, Kerukunan Keluarga Sulawesi, yang menghimpun mahasiswa-mahasiswi yang berdarah Sulawesi. Bukan yang dari Sulawesi, tetapi yang berdarah Sulawesi. Dari manapun dia. Ketika kita dirikan dulu itu, jamuan dibuat adalah coto. Dan sejak itu, ini terjadi pada tanggal 17 April 1977. Di mana kalian waktu itu? Dan itu peristiwa berdirinya bukan kita berkumpul untuk itu. Tapi tiba-tiba dicetuskan. Tapi kita berkumpul untuk syukuran. Ketika itu saya kembali dari negeri Belanda. Ada tradisi yang kita buat di Kairo. Ketika kami dulu di sana, dan itu saya dengar jalan terus sampai sekarang. Apabila ada teman habis keluar dari Kairo, apakah pergi ke Tanah Suci ataukah pergi ke Eropa, kalau dalam bahasa Bugis yang halus itu Laos Sompe. Orang tua kita dulu itu kapan anaknya pergi merantau menjadi istri itu kegianae Laos Sompe. Apa itu Sompe? Itu naik perahu pakai layar. Layar perahu itu namanya Sompe. Nah, begitu terkenalnya orang Bugis itu sebagai perantau dengan perahunya. Bayangkan dengan itu sampai ke Filipina. Karena nanti ini organisasi keluarga kita ini ada anggotanya dari Filipina. Makanya ketika saya ketemu suatu pagi, sarapan pagi kita, kebetulan saya terlambat. Gara-gara ada pertemuan malam harinya, maka setelah selesai salat subuh, karena jauh malam baru pulang, selesai salat subuh, ditambah-tambah tidur. Agak lambat turun sarapan ke kantin. Kebetulan dia juga terlambat. Saya sisa berdua. Tanyalah, kenapa terlambat? Saya katakan, ini kerjanya orang Bugis. Dalam bahasa Arab itu. Kerjanya orang Bugis. Begitu saya sebut, ini kerjanya orang Bugis, terus ditanya, apa kamu bilang? Saya katakan, ini kerjanya orang Bugis. Kerja apa? Gara-gara tadi malam ada pertemuan, kita jauh malam baru pulang.
Sehingga setelah salat subuh, tambah-tambah lagi dulu tidurnya, baru turun sarapan. Tahu kan, saya ini juga orang Bugis. Itu orang Filipina, mahasiswa di Azhar, sama-sama masuk di Azhar. Ya, tapi tidak pernah ketemu di kuliah, hanya ketemu karena sama-sama di asrama. Tahu, saya juga orang Bugis. Kamu Bugis dari mana? Saya katakan, kamu Bugis dari mana? Ugi pusaka apa ya? Apa dia bilang? Kan orang Bugis itu terkenal pelaut dari dulu. Terkenal pelaut dari dulu. Itu nenek moyang saya. Nenek moyang saya itu dari tanah Bugis. Mungkin mau ke Kalimantan Utara. Tahu-tahu terdampar di Filipina. Terdampar di Filipina. Lalu orang mengatakan orang Bugis itu kalau merantau bawa 3 senjata. 3 senjata itu namanya 3 ujung. Telu capa. 3 ujung senjatanya. Pertama ujung lidah. Yang kedua adalah ujung badi. Yang ketiga ujung yang ada pada tubuhnya. Agar kira-kira. Tentu yang dipergunakan pertama ini ujung lidah. Kebetulan di sana itu juga beragama Islam. Ketemu. Ya, menyebabkan ini ternyata di antara 3 ujung ini ya, ada juga ujung yang pada tubuhnya itu yang berlaku. Kawin mawin di sana, tinggallah di Filipina, beranak bercucu. Dia katakan, tahu di sana itu tidak kurang dari 20.000 keturunan Bugis di Filipina. Itulah di antaranya ada yang sempat belajar juga di Azhar. Ada yang sempat belajar. Inilah yang katanya. Macam ini sangat-sangat menyesal dan marah-marah kalau kita mengadakan acara lalu tidak diberitahukan sehingga tidak datang. Kalau ketahuan besoknya, ngomel terus, bagaimana kamu tidak beritahu ada acara, kamu tidak undang kita. Lalu ada juga dari Afrika Selatan, ngaku juga orang Makassar. Ini unitnya ini organisasi KKS kita. Karena keanggotaannya adalah tidak dibatasi oleh negara. Tidak dibatasi oleh negara. Tapi siapa saja yang berdarah Sulawesi, khususnya darah Bugis. Ini yang di Afrika Selatan, tahu kita ada organisasi, ya kita tanya, mengapa pula kamu ini ngaku-ngaku orang Makassar? Apa jawabannya? Itu saya punya kakek. Itu saya punya kakek. Itu adalah pengawalnya Syekh Yusuf waktu dibuang di Afrika Selatan. Pengawalnya Syekh Yusuf. Sehingga beranak bercucu juga di sana. Di Afrika Selatan. Lalu ada juga di antara cucunya ini yang belajar di Azhar. Itulah ketemu. Dan memang sulit untuk kita menolak. Kenapa? Karena postur tubuhnya, warna kulitnya, rambutnya sama kita. Tidak sama dengan Afrika lain. Afrika lain kan bagaimana? Ya, itu beda.
Jadi kita terima saja. Yang paling banyak yang dari luar Indonesia adalah dari Malaysia. Dari Malaysia. Itulah saudara-saudara kita. Dan yang dari Malaysia itu ya masih getol bahasa Bugisnya. Karena itu yang dipakai di rumahnya. Nah dari Malaysia ini bahasa Bugis yang dipakai di rumahnya. Dan maga kombo. Sakaruduk kok. Waktu kami pergi ke Malaysia ikut konferensi zakat internasional. Saya dibawa ke kampungnya orang Bugis di Johor. Padahal konferensi ini bukan di sana. Sengaja dibawa ke sana. Ternyata di sana itu ada sekolah orang Bugis. Namanya Al-Madrasatul Islamiyah Al-Bugisiyah. Coba. Itu apa namanya? Ya, saya tidak bawa HP karena saya sempat foto namanya, foto gedungnya cukup bagus. Namanya Al-Madrasatul Islamiyah Al-Bugisiyah. Coba bayangkan. Bagus kompleksnya. Aulanya saja 2. Di situ, aula besar 2. Ya. Ada khusus untuk tempat makan kita. Dan waktu saya ke sana itu mereka sudah mengadakan acara peringatan Maulid. Lalu ketika saya datang, diulangi lagi acara Maulidnya. Diulangi acara Maulidnya supaya saya diminta untuk menjadi pembawa hikmah. Dan mulai protokolnya berbahasa Bugis. Kemudian naiklah ketuanya membawakan kata-kata sambutan juga berbahasa Bugis. Bayangkan. Makanya saya mengatakan masih iri Kak Nareko bicara Bugis. Itu saya katakan mereka pertahankan itu bahasanya. Nah, ini yang banyak jadi anggota selain dari Indonesia, yang banyak dari Malaysia. Banyak dari Malaysia. Ya, gara-gara itulah sampai ketika muktamar, ketika konferensi zakat ini, saya diantar ke sana. Itu bekas anggota dulu waktu belajar di KR. Suatu tradisi yang dibentuk. Yang mana saya katakan sebelumnya itu memang kita suka selamatan apabila ada orang dari oleh Sompet dari Tanah Suci kah, waktu haji atau dari Eropa. Nah, ayo ya syukuran. Dan syukurannya ini diberi nama Macera. Jadi kapan ada seseorang datang, terus kapan Macera. Itulah terjadi pada tanggal 17 April 77. Yang mana saya waktu itu yang baru datang dari negeri Belanda.
Kebetulan waktu Macera itu sudah banyak teman-teman dari Malaysia yang diikutkan. Ini aja. Ini belum terbentuk organisasi. Belum terbentuk. Lalu di situ diajukan satu masalah. Sekarang ini sudah semakin banyak teman-teman yang datang dari Indonesia yang terjun bebas. Semakin banyak mahasiswa-mahasiswa kita mau belajar di Azhar yang terjun bebas. Apa yang dimaksud dengan terjun bebas? Yaitu datang sendiri, bukan beasiswa. Tidak sama dengan sekarang waktu itu. Kalau sekarang ini semuanya sudah dibereskan di Indonesia, baru berangkat. Sekarang ini memang sudah diterima, baru diberangkatkan. Dulu tidak. Siapa yang berangkat, langsung berangkat. Nanti di sana baru urus. Nanti di sana baru urus. Diurus kuliahnya, diurus beasiswanya, diurus asramanya. Nanti tiba di sana. Jadi setelah tiba di sana, merepotkan. Karena menjadi beban. Nah, itulah. Diajukan waktu Macera itu. Sekarang ini semakin pesat. Ini teman-teman datang dari Makassar. Sehingga merepotkan apabila hanya 1-2 orang yang mengurusnya. Nah, disitulah akhirnya dicetuskan ini. Kalau begitu bentuk organisasi keluarga. Bentuk organisasi keluarga. Itulah, lahirlah itu Kerukunan Keluarga Sulawesi. Yang mana keanggotaannya bukan saja yang langsung dari Sulawesi, tapi siapa saja berdarah Sulawesi dengan tidak melihat kewarganegaraannya. Kenapa? Karena tadi sudah banyak teman-teman dari Malaysia yang kita ikutkan Macera hadir di situ. Sehingga tidak enak kalau tidak dimasukkan. Lahirlah itu. Dan waktu saya pergi ke Mesir 24 tahun setelah saya tinggalkan, Maga Kombo. Nah, setelah 24 tahun saya tinggalkan, saya ke sana tahun 2008. Dalam rangka mengikuti acara Semiloka yang diadakan oleh Kedutaan Republik Indonesia dengan Al-Azhar. Acara diadakan untuk meningkatkan ini motivasi belajar mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Karena disinyalir bahwa motivasi belajar mahasiswa Indonesia menurun sampai diadakan acara itu. Lalu ada diundang di Indonesia dan saya termasuk berangkat. Saya dari Sulawesi bersama dengan istrinya Dr. Mustamin Arsyad, Dr. Amrah. Saya mewakili pondok pesantren, pimpinan pondok pesantren, alumni. Sementara dia itu adalah mewakili alumni Azhar. Alumni Azhar. Saya mewakili pimpinan pondok pesantren berangkat ke sana. Itu tahun 2008. Disitulah baru saya pergi untuk mengambil ijazah asli saya. Ijazah asli. Setelah sebelumnya selesai tahun
baru mau pergi mengambil ijazahnya tahun 2008. Berapa tahun itu? 24 tahun. Kenapa? Karena aturan waktu itu, waktu kita selesai, aturannya kita lulus hanya diberi tanda lulus, ijazah sementara. Belum bisa keluar ijazah asli. Ijazah aslinya nanti 2 tahun baru bisa keluar. Nanti 2 tahun baru bisa keluar. Aturannya waktu itu. Tentunya merepotkan buat kita ini yang dari luar negeri. Masa gara-gara ijazah kita harus menunggu lagi 2 tahun hanya menunggu? Biaya. Ya, biaya. Jadi saya pulang hanya dengan ijazah sementara. Tahun itu 84. Nanti baru sempat kembali ke Kairo tahun 2008 itu. Sehingga ya 24 tahun. 24 tahun sesudah lulus baru pergi diambil ijazah aslinya. Waktu itu saya berpikir mudah-mudahan tidak hilang. Kalau saja pegawai-pegawainya itu sudah pensiun dan sudah diganti, kemudian mereka mengatakan, kita tidak tahu itu. Bukan kami yang simpan. Bukan kami yang simpan itu ijazah. Saya sudah pikir. Saya ditemani oleh Dr. Lukman Arake. Waktu itu pergi. Ternyata cukup rapi pengarsipan mereka. Begitu masuk ditanyakan, kamu alumni tahun berapa? Alumni 84. Diambil itu bundel-bundelnya, berkasnya, ini 84. Ditarik. Buka. Ketemu. Setelah ditinggalkan 24 tahun. Ditanya, kamu mau apa? Mau ambil ijazah asli. Kamu lulus tahun berapa? Tahun 84. Ada lemari arsipnya. Tarik bundelnya itu. Ketemu. Ya. Nah, inilah dia. Betul. Betul itu. Jadi kembali tadi ceritanya Itban, setelah selesai dipimpin salat di rumahnya oleh Nabi, beliau tahan, jangan dulu pulang, ya dijamu dulu. Jamuannya bernama hazir dalam bahasa Arab, yaitu daging dipotong kecil-kecil, banyak kuahnya. Kamu katakan kondro, jauh dari kondro. Mengatakan coto, bukan coto, karena coto itu dasarnya bukan daging, tapi ya apa namanya, jeroan istilahnya itu. Yaitu usus, yaitu hati, segala macam bagian dalam. Nah, siapa yang bisa tebak? Kalau begitu apa kira-kira? Bagaimana sop saudara itu? Kalau yang tepatnya adalah palu basah. Kan palu basah itu daging dipotong kecil-kecil, banyak kuah. Ya. Itulah dijamukan kepada baginda, selesai itu baru pulang. Dan sekarang ini sudah tiba saatnya kita mau pulang. Jadi disinilah pengajian kita pagi ini. Insyaallah nanti besoklah kita lanjutkan
Kita akan lanjutkan dengan membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan zikir-zikir itu. Apa dasarnya zikir itu masing-masing. Yang kita baca termasuk doanya pula. Setelah kita selesai salat duha. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warithna ilma yanfa'una. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila wajtinabah. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.